Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Di tengah euforia kemenangan palsu Roy Suryo dalam sidang pra-peradilan kemarin, ternyata ada satu analisis yang sangat tajam dari Bung Rifai, kuasa hukum Pak Jokowi, dan juga Bung Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, terkait dengan langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo yang diduga ingin menumbalkan Tifa atau ingin mengkambing hitamkan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya, karena selain itu, saya juga akan membahas mengenai satu misi yang sampai detik ini masih konsisten dijalankan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi, yakni bagaimana caranya mereka merusak hubungan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Mas Wapres Gibran. Dan hal ini ditandai dengan isu yang dihembuskan oleh Gatot Nurmantio terkait dengan pemadaman listrik bergilir. Katanya itu sabotase geng Solo. Waduh. Dan lagi ada Said Didu yang bahkan mengatakan kalau safari politik Pak Jokowi ke daerah itu untuk menumbangkan pemerintahan Prabowo agar Gibran bisa menjadi presiden. Waduh, jauh sekali pemikiran orang-orang ini ya. Padahal ya kalau kita lihat di HUT Bayangkara aja deh kemarin, Mas Gibran dan juga Presiden Prabowo itu sangat harmonis. Dan Mas Gibran secara konsisten menempatkan diri dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan pemimpin tertinggi bangsa ini. Serta Mas Gibran selalu memegang teguh pesan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yakni Ojo Kemajon. Jadi bagi kalian yang sampai detik ini masih berharap Prabowo Gibran serta Jokowi retak, kalian perlu simak video berikut ini. Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode, selesai bola-bola. Selesai semuanya, Prabowo Gibran 2 periode. Waduh, ngeri kali Bung Abalin ya. Tapi saya mau tambahkan teman-teman ya, hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak dibangun di atas kepentingan sesaat ataupun hanya kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Tidak teman-teman, sinergi keduanya itu lahir dari komitmen bersama untuk masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Serta ini yang paling penting ya, di tengah isu miring yang sengaja terus digulirkan di media sosial, kedua pemimpin ini, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo, justru makin kompak. Pak Prabowo makin percaya dengan Mas Wapres Gibran untuk mengawal program-program prioritas pemerintah yang ada di daerah untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, Mas Gibran selalu melaporkan temuannya kepada Mensesnek ataupun kepada Presiden langsung. Ini kan kolaborasi yang sangat ideal. Mas Gibran dan Pak Prabowo ini adalah pasangan yang pas, pasangan yang komplit, pasangan yang saya yakin bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semua orang merasa khawatir. Safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Apa yang mau dikhawatirkan? Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan. Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak? Oke? Ngeri kali. Nah, ini kan sebenarnya Pak Roy dalam strategi litigasinya adalah memanfaatkan persidangan Bu Tifa untuk kepentingan persidangannya, dan ini dimanfaatkan dari jeda waktu yang cukup. Nah, ini yang sedang kami cermati juga, karena buat kami juga jangan sampai
beliau mengeksplor lalu mendapatkan benefit yang tidak selayaknya. Ya. Sehingga kami juga sedang berkoordinasi dengan jaksa, apakah bisa dipercepat waktunya atau seperti apa. Nah, untuk sidang kedua Juni juga apakah tetap masih perlu hadir langsung atau melalui Zoom, kami nggak tahu juga. Artinya kalau betul ini memang hanya trik untuk bisa menggali lebih dalam, tapi juga bisa dibatasi karena misalnya modelnya Zoom. Tapi kembali kepada hakimnya. Tapi intinya apapun keputusan hakim kita ikuti. Misalnya hakim bilang di kedua-duanya tetap harus hadir langsung, Pak Jokowi akan mengikuti itu. Tapi bisa juga kemudian hakim merasa terjadi trik untuk coba membuat jeda waktu yang bisa dimanfaatkan, lalu hakimnya mengimbangi, ya sudah, yang kedua cukup Zoom. Ini juga bisa satu kebijakan. Apalagi hari ini sidang elektronik ini bukan hanya diatur oleh Perma. Kalau dulu itu hanya sekedar peraturan Mahkamah Agung. Kalau sekarang itu teratur jelas di dalam KUHP yang baru. Jadi dasarnya sekarang undang-undang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya hanya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Oke, Bang, artinya Abang melihat Dr. Tifa apakah memang dimanfaatin oleh Roy Suryo di sini atau seperti apa? Kalau dari segi strategi litigasi ya kami para pengacara biasanya memang memanfaatkan jeda waktu itu ya. Jadi dari keterangan yang disampaikan di peradilan sebelumnya kita pelajari lalu kita eksplor di persidangan sebelumnya. Makanya terutama di perkara-perkara besar yang kadang tersangkanya banyak ya. Itu biasanya tersangka yang maju lebih dulu tuh yang lebih berat ya. Dan kita akan belajar dari persidangan perkara sebelumnya. Ini sudah strategi umum lah para pengacara. Nah, karena nggak mungkin juga saya lihat para peradilan ini kok agak mengada-ngada ya. Apa tujuannya kalau bukan untuk membuat jeda dan terkait dengan strategi? Atau mungkin saya tidak memahami ya. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya, ya saya melihat ini bagian dari strategi untuk mencoba memanfaatkan dari sidang sebelumnya. Apalagi pra peradilan kedua ini kan saya sih berpandangan ini betul-betul tidak logis ya. Tidak logis. Bagaimana mungkin menguji penetapan tersangka ya. Saat tidak penetapan tersangka sementara perkara ini sendiri sekarang sudah di pengadilan, sudah di persidangan dan statusnya pun sudah terdakwa. Bagaimana menguji suatu proses yang telah lalu gitu ya. Kedua, sekarang kalau bicara menguji penetapan tersangka, siapa yang menjawab? Polda. Polda sudah tidak pegang apa-apa, berkasnya sudah ada di pengadilan, sudah di jaksa. Dia sudah tidak pegang apa-apa, tidak pegang berkas, tidak pegang barang bukti, tapi dituntut suruh menjawab pra peradilan di pengadilan kan. Buat saya nggak fair, apalagi ini bicara penetapan tersangka, Pak. Artinya masuk ke pokok perkara, bicara pembuktian. Kalau sekedar penahanan itu bisa dijelaskan, karena penangkapan itu tidak terkait dengan pokok perkara. Tapi kalau penetapan tersangka kan bicara kekuatan alat bukti, kesempurnaan alat bukti, dan semua barang ini udah ada di pengadilan bukan kejaksaan. Dan gimana caranya saya sebagai Polda menjawab gugatan pra peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka ya? Apalagi sekarang sudah tidak di dalam penyidikan, sudah terlewati ya, jadi sudah melewati prosesnya baru diuji. Sehingga menurut saya juga ini harusnya hakim bisa bersikap tegas untuk menyatakan permohonan pra peradilan kedua ini tidak diterima, bahkan segera mungkin kalau perlu dalam bentuk penetapan dalam putusan. Jadi tidak masuk juga dalam agenda untuk mengulur persidangan kalau memang itu yang dituju. Memang sengaja mengulur persidangan, apalagi ini Prapit kedua ini kan Kapolda ya Bang ya, yang digugat ini. Betul, yang udah nggak nyambung, sementara tanggung jawab perkara sudah di pengadilan kan gitu. Dan kasihan juga Poldanya akan boleh dibilang akan kesulitan menggunakan hak jawab karena barangnya semua sudah di tangan dia. Bagaimana alat buktinya, barang buktinya? Ini menarik lah. Apalagi kebetulan saya ini juga ikut dalam pembahasan RUKUHP mewakili organisasi advokat ya. Jadi saya tahu betul filosofi tujuan pasal pra peradilan kenapa diperkuat itu sebenarnya tujuannya baik untuk memperkuat akses to justice bagi masyarakat. Tapi kan sekarang seolah disalahgunakan ya, untuk mengulur-ulur persidangan. Mudah-mudahan hakim tegas dan dari situ lahirlah jurisprudensi agar ke depan juga ini tidak bisa dipermainkan begitu saja terkait pra peradilan. Oke, menarik Bang, karena memang banyak asumsi atau pandangan Abang melihat praktis seorang Roy atau tersangka sendiri tidak masuklah ke logika hukum karena sudah masuk di pengadilan berkaitan apapun. Makanya dari konteks itu pihak dari yang dulu satu frame dan akhirnya berpendapat bahwa berseberangan lah karena konteks dari yang menjadi Kojibudin kok Prapit bukan fokus di pengadilan. Namun bisa melihat juga dari sisi pandang apa melihat Kojibudin statement kayak gitu. Ya kembali lagi artinya kan juga pendapat saya ini kan juga dibenarkan juga bahkan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di seberang, bahkan oleh Bu Tifa. Dari awal saya tidak melihat pra peradilan ada urgensinya, dan ternyata apa? Para yang melakukan pra Bu Tifa enggak.
Jadi dari situ aja sudah ada perbedaan treatment, perbedaan cara. Termasuk juga pada satu keputusan juga ada yang berpandangan ini juga nggak tepat. Ya. Jadi artinya ternyata dari pihak sebelah pun juga ada yang membenarkan pendapat saya. Dan menurut saya sih hampir semua praktis hukum maupun akademisi hukum memahami lah bahwa pra ini kok kayak nggak tepat sasaran. Lalu apa tujuannya kalau untuk menunda? Ya, membuat strategi pembelaan. Sekalipun itu sah-sah saja, tapi kembali lagi saya jangan sampai juga proses peradilan yang untuk mengungkap kebenaran ini tertunda ya atau terganggu oleh manuver-manuver hukum yang menurut saya di sini kuncinya ketegasan hakim untuk segera mengambil sikap. Nah, manuver-manuver yang sekarang juga di salah satu medsos, kebanyakan juga harus didorong atau siapapun berpendapat kalau belum ada bukti fakta itu asli atau falsi, memang sudah masuk di proses pengadilan, hakim yang menentukan itu. Nanti ketersangkaan dia ini harusnya belum tepat, apalagi kita ada di proses di pengadilan. Memang berpendapat apa? Enggak juga, jadi gini, justru soal keaslian ijazah sudah terbukti. Terbuktinya apa? Berhentinya penyelidikan di Barreskrim. Artinya tuduhan yang selama ini dilaporkan oleh TPUA yang menuduh Pak Jokowi menggunakan atau membuat ijazah palsu itu sudah terhenti seiring dengan dihentikannya penyelidikan oleh Barreskrim. Dan itu keputusan hukum. Waktu dihentikan pun juga sempat di-challenge, dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas. Mereka datang, Komisi 3 DPR juga datang melakukan mengaudit keputusan penghentian penyelidikan oleh Barreskrim. Apa keputusan mereka empat institusi? Dinyatakan penghentian penyelidikan sudah benar. Yang menyatakan 4 lembaga. Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, sama satu lagi Komisi 3 DPR. Artinya mereka tidak memberikan kritik, catatan, atau teguran kepada pihak Mabes kalau dianggap semuanya sudah sesuai prosedur. Jadi keputusan ini sudah diuji oleh berbagai lembaga lain juga. Nah, ketika sudah selesai. Nah, sekarang kembali lagi ada laporan balik kami yang kebetulan mau tidak mau juga harus kembali menguji soal ijazah. Yaitu apa? Pasal fitnah. Karena pasal fitnah itu adalah intinya bedanya fitnah sama pencemaran nama baik ya. Kalau fitnah itu yang disampaikan tidak benar. Kalau pencemaran nama baik yang disampaikan itu benar, tapi tidak boleh disebarluaskan. Itu bedanya pencemaran sama fitnah. Nah, karena kami menggunakan pasal fitnah, berarti soal ijazah ini asli harus juga dibuktikan. Kan fitnahnya apa? Dituduh ijazah palsu. Karena kami dituduh ini fitnah, berarti apa? Yang sebenarnya asli. Sehingga keasliannya juga harus dibuktikan di persidangan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan pemenuhan unsur pasal fitnah. Memang tidak fokus untuk pengujian keabsahan ijazah, tapi karena ada pasal fitnah, mau tidak mau jaksa harus menjelaskan bahwa ijazah ini asli. Ya, karena itu orang ini melakukan fitnah, betul. Jadi ya. Nah, sehingga nanti dalam sidang ini di PNPU mau tidak mau akan masuk ke soal pembuktian ijazah. Dan nanti juga publik bisa mengikuti ya statement dari UGM dan ini dibawa sumpah memang itu semua administrasi perkuliahannya juga diangkat. Ya. Dosen-dosennya, teman kuliahnya akan semua menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan dan nanti akan terang-menerang. Publik juga bisa menilai mengenai soal ijazah ini. Termasuk apa? Nanti juga hasilnya akan diuji dan para laboran yang sudah pernah menguji ijazah ini akan menjelaskan di bawah sumpah. Metode apa yang mereka gunakan, kenapa mereka berkesimpulan ijazahnya asli, mereka harus menjelaskan secara keilmuan. Dan ini semua mereka laboran loh ya, bukan polisi loh. Mereka betul-betul laboratorium, orang-orang yang bekerja di laboratorium. Mereka juga memiliki kemampuan di bidangnya dan menjelaskan nanti secara keilmuan. Jadi menurut saya akhirnya memang untuk membuktikan fitnah mau tidak. Besok kan Mas Roy sudah akan menghadapi putusan pra-peradilan pertama ya Bang? Betul. Putusan pra-peradilan pertama aja baru besok diumumkan. Pertanyaannya kenapa terlalu terburu-buru ngajuin lagi pra-peradilan kedua? Berarti yakin dong besok pra-peradilannya bakal ditolak hakim? Kami yakin besok pra-peradilan kami diterima. Kalau diterima kenapa harus pengajuan kedua? Karena objeknya berbeda. Oke. Ya, jadi tidak ada nebis in idem ya. Karena objeknya berbeda, maka berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terbaru, karena kita sudah masuk dalam rezim KUHP yang baru, dari ketentuan pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, tidak ada pelarangan bagi seorang tersangka atau seseorang yang punya hak hukum untuk mengajukan pra-peradilan, apakah cuma sekali, 2 kali, atau 3 kali. Berkali-kali boleh, karena tidak ada larangan soal itu. Nah, masalahnya adalah kami mengajukan yang kedua kali ini karena objeknya berbeda. Kalau yang pertama, besok putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kami yakin berdasarkan fakta dalam persidangan, bahkan juga itu diakui oleh seorang ahli yang diajukan oleh termohon, yaitu dari Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa perintah penangkapan, perintah penahanan, dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, di situ kami yakin bahwa
apa yang disampaikan oleh ahli dari Polda Metro Jaya sejalan dengan fakta-fakta kami. Oke. Sehingga kami yakin besok untuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, kami yakin itu akan dikabulkan. Sepanjang kita berpegang pada fakta persidangan. Itu satu hal. Yang kedua adalah kami mengajukan yang kedua, dan itu sudah terregister nomor perkaranya, kemudian juga jadwalnya akan dilakukan pada tanggal 10 hari Jumat besok, ya minggu ini ya, mohon maaf. Dan objeknya berbeda. Yang kami uji itu adalah di yang baru, itu kami uji penetapan tersangka menggunakan Undang-Undang ITE. Ada dua hal yang membuat kenapa kami menguji pasal ini. Nah bentar, jadi yang pertama itu pra-peradilannya yang besok akan diputuskan itu adalah soal penangkapannya. Yang kedua di tanggal 10 Jumat besok adalah soal penetapan tersangkanya. Kalau gitu sekarang saya ubah pertanyaannya. Kalau sudah ditetapkan tersangka sejak tahun lalu, akhir tahun November, kenapa baru sekarang ngajuin pra-peradilan untuk penetapan tersangka Undang-Undang ITE? Oh ya, ini menariknya begini. Karena undang-undang itu tidak melarang ada rentan waktu, meskipun berkas perkara sudah diterima oleh penuntut umum dan penuntut umum sudah melimpahkan ke pengadilan, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dibolehkan. Jadi ini bukan soal kenapa tidak diajukan pada saat berkas perkaranya masih ditangkap penyidikan, artinya masih ditahan penyidik, enggak. Kami melihat bahwa tentu pada kebutuhan hukum ya. Dan pada suatu hal pertimbangan yuridis yang kami pertimbangkan juga gitu. Yaitu apa? Yaitu kami mengajukan di saat yang tepat. Jadi kami menganggap bahwa inilah waktu yang tepat. Oke, inilah waktu yang tepat, Mas Ade. Kalau yang dilihat di kilik-kilik gitu, kenapa sih baru sekarang? Ya, jadi kalau untuk tetap tersangka, saya rasa 6 bulan kemarin dong. Harusnya. Jadi gini, kalau saya melihat ini strategi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang misi-misi terselubung dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang sampai detik ini ingin merusak hubungan antara Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, serta dengan Pak Jokowi, koalisi kekuatan yang paling kuat dari Presiden Prabowo. Dan kalau kalian perhatikan, kelompok-kelompok ini sepertinya mulai terkoordinir dan mereka mengangkat isu yang berbeda-beda. Ya mungkin mereka ingin menjaring dan menusuk pemerintahan ini dari segala arah. Seperti Gatot Nurmantio yang mengangkat mengenai isu pemadaman bergilir yang terjadi di Indonesia. Yang kata dia itu sabotase dari Jokowi. Yang ujung-ujungnya ingin memakzulkan Prabowo. Waduh, konyol banget. Ini yang paling konyol teman-teman. Apa hubungannya lagi Pak Jokowi dengan pemadaman bergilir? Kan sudah dijawab oleh pemerintah, sudah dijawab oleh pihak terkait. Alasan pemadaman bergilirnya apa? Kenapa Anda memutarbalikkan fakta lagi? Yang kedua, ada Said Didu serta rekan-rekan perjuangan oposan lainnya. Katanya safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ke daerah-daerah itu untuk melengsarkan Prabowo, menggalang kekuatan dari bawah agar masyarakat semakin tidak percaya dengan Prabowo. Makanya nanti Gibran bisa gampang menjadi presiden, menggulingkan Prabowo. Aduh, ini juga paling konyol teman-teman. Bisa-bisanya gitu loh Pak Jokowi ingin menggulingkan Prabowo, sedangkan Pak Jokowi seperti kata Bung Ngabalin sudah meyakinkan masyarakat serta relawannya bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Yang saya curiga orang-orang yang menolak Prabowo Gibran 2 periode ini adalah mereka yang haus kekuasaan. Karena kalau Prabowo Gibran 2 periode, contoh lah misal teman-teman ya, Prabowo Gibran di 2029 masih berpasangan, kemudian menang sampai 2034. 2034 Presiden Prabowo udah selesai masa jabatannya 2 periode. Yang naik jadi presiden siapa? Otomatis Mas Wapres Gibran. Dan partai-partai lain otomatis tidak mendapatkan jatah presiden, jatah kursi presiden, utamanya Banteng. Makanya yang keras bersuara mengenai safari politik Pak Jokowi yaitu dari kubu Banteng. Itu yang mereka takutkan teman-teman. Mereka nggak mau kalau Gibran atau terah Jokowi nantinya bisa menjadi presiden kembali. Karena kan kalau kita lihat roadmapnya ini, misinya adalah 2045 Indonesia emas. Ini pas Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode, 20 tahun teman-teman membangun Indonesia emas. Dan kita bisa track kira-kira siapa yang tidak suka dengan hal ini. Ya kira-kira siapa? Coba kalian komen di bawah. Dan
Coba kalian perhatikan komentar-komentar para tokoh-tokoh partai mengenai safari politik Pak Jokowi. Yang negatif dari mana? Cuma dari Banteng. Tokoh-tokoh partai lain itu tidak ada yang mempersoalkan. Mereka hanya mengingatkan bahwa jangan curi start, ya kan? Ya ini hak politik dari Pak Jokowi. Beliau warga negara ingin ketemu dengan masyarakat, itu hal yang wajar. Nah, rata-rata partai berkomentar demikian, apalagi Gerindra. Gerindra itu komentarnya sangat positif. Ya kalau Pak Jokowi sudah bersafari, berarti beliau sudah sehat. Ini kan luar biasa. Jadi bagi kalian, sekali lagi saya katakan, ingin melihat perpecahan di antara Prabowo, Gibran, Jokowi, udah buang jauh-jauh harapan kalian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.